kabarnya kalian? Kalau Miss Liana mengatakan apa kabarnya, kalian menjawab yes, yes, luar biasa. Tetapi dengan sukacita ya. Jangan yes, yes. Jangan dengan loyo, tetapi harus dengan semangat. Sekali lagi Miss Liana mau menyapa kalian semua. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya kalian? Silakan kalian mengatakan yes, yes, luar biasa. Sekali lagi, halo anak-anak, apa kabarnya kalian? Yes, yes, luar biasa. Wah, hari ini kita bertemu lagi ya. Selama 1 minggu lamanya kita tidak berjumpa, tetapi di hari Minggu ini kita bersama-sama bertemu kembali. Walaupun masih dalam keadaan seperti ini, Miss di sini dan kalian di sana, tetapi itu tidak mengurangi sukacita kita untuk datang beribadah sekolah minggu. Nah, anak-anak, mengawali ibadah kita pada hari ini, Miss Liana mau mengajak semua berdiri. Mari kita mau menyanyi, mengatakan apa kabar. Kita mau menyapa teman-teman kita dimanapun mereka berada dengan menyanyi lagu pujian apa kabar. Semua bernyanyi ya, dengan sukacita. Mari kita sama-sama berdoa, lipat tangannya, tutup matanya agar kita bisa berkonsentrasi, kita bisa fokus terhadap Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih buat hari ini. Tuhan sudah baik di dalam kehidupan kami. Pada hari ini kami bersama-sama bertemu untuk bersekolah minggu. Tuhan, tolonglah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, sampai selesai. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita sungguh bersuka cita ya. Hari ini Tuhan masih menyertai kita semua. Walaupun saat ini kita terpisah jarak satu dengan yang lainnya, tetapi syukur kepada Tuhan masih menyertai kita. Itu karena apa? Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Nah, anak-anak masih tetap berdiri kan? Mari kita bersama-sama sekali lagi menyanyikan lagu dan gerak Lihat Betapa Besar. Lihat betapa besar kasih Allah pada kita. Lihat betapa besar kasih Allah pada kita. Kita disebut anak Allah. Kita disebut anak Allah. Sekali lagi. Lihat betapa besar kasih Allah kepada kita. Lihat betapa besar kasih Allah pada kita. Kita disebut anak Allah. Kita disebut anak Allah. Anak-anak masih tetap semangat kan untuk memuji Tuhan? Wah, masih tetap semangat dong karena semua anak-anak masih sehat dan bugar untuk memuji Tuhan. Mari kita menyanyi sekali lagi lewat lagu dan gerak Happy ya ya ya, happy ye ye ye.
memberikan persembahan kita sebagai rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, anak-anak, silahkan kalian memasukkan uangnya ke dalam persembahan ya, kantung persembahan ya, atau amplop. Lalu kalian titip kepada mama atau kepada papa, nanti akan dibawa ke gereja. Mari sama-sama kita menyanyi lagu Berilah yang Baik. Sama-sama berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, terima kasih buat hari ini kami sudah memberikan persembahan kami. Biar kiranya persembahan kami pada hari ini boleh dipakai untuk pelayanan Tuhan di tengah-tengah sekolah minggu Jumat Bawah Karaeng. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini kita mau mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh Miss Lena. Nah, semua pada saat mendengarkan cerita, semua duduk yang tenang supaya Miss Lena bisa berkonsentrasi menyampaikan firman Tuhan. Telinganya dipasang dengan benar, kemudian mulutnya dikunci dengan rapat agar bisa tenang mendengar. Tetapi sebelumnya kita berdoa sekali lagi ya, agar Tuhan menolong kita untuk lebih lebih fokus mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih buat hari ini. Kami pada saat ini akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Miss Lena. Tuhan tolong supaya Miss Lena boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan baik. Ini doa kami ya Tuhan, tolonglah kami agar kami boleh duduk dengan tenang, dengan baik untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, kita sudah mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Miss Lena. Kalian penasaran apa? Miss Lena sangat penasaran juga. Mari kita bersama-sama persilahkan Miss Lena ya. Miss Lena, silahkan. Ya, shalom. Selamat pagi semua. Sudah siap semua dengar cerita hari ini? Angkat tangan yang sudah siap. Ya, karena tiba saatnya kita mau mendengarkan cerita. Untuk itu semuanya siapkan hatinya, duduk tenang untuk bisa mendengarkan cerita hari ini. Tapi sebelum kita mau dengar cerita, kita mau berdoa dulu ya, supaya kita bisa fokus dengar cerita pagi hari ini. Lipat tangannya semua, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan sudah boleh kumpulkan kami pagi hari ini untuk beribadah. Sekarang Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan cerita-Mu. Berkati kami agar kami bisa mendengar dengan baik. Berkati juga Miss yang akan menceritakan agar bisa menyampaikan firman-Mu ini dengan baik. Kami siap mendengarkan cerita firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekalian, tiba saatnya kita mau dengar cerita. Fokus ya, dan juga sebentar kita akan menonton video supaya semuanya bisa mengerti. Semuanya harus tenang dan fokus supaya cerita yang disampaikan lewat Miss dan juga video bisa dimengerti dengan baik. Nah, sebelum itu Miss mau tanya dulu deh. Siapa di sini yang pernah melihat perahu? Perahu biasanya ada di laut. Siapa yang pernah lihat? Angkat tangannya. Ya, kalau Miss juga pernah lihat perahu. Siapa yang pernah naik di perahu? Selain lihat, ada yang pernah naik di perahu? Atau kalau bukan perahu, kapal deh. Siapa yang pernah lihat dan naik di kapal atau perahu? Ayo angkat tangannya. Nah, Miss juga
pernah lihat perahu. Selain Miss pernah lihat perahu, Miss juga pernah naik di perahu. Waktu itu Miss mau pergi di Pulau Samalona. Di sana mandi-mandi toh, tapi sebelum ke sana kita harus naik perahu dulu. Nah, kira-kira yang pernah naik perahu apa yang dirasakan ya? Waktu di atas perahu, di tengah laut, di dalam tengah-tengah air, kira-kira apa yang dirasakan? Apakah rasa takut atau rasa senang? Ya, waktu itu, waktu Miss naik perahu, Miss rasa senang sekali karena bisa melihat luasnya laut. Miss senang sekali. Tapi kadang-kadang juga Miss rasa takut kalau misalnya pesawatnya lagi goyang, perahunya lagi goyang. Nah, tetapi karena Miss senang sekali lihat perahu, rasa takutnya Miss hilang karena saya percaya Tuhan Yesus pasti jaga sampai bisa sampai di Pulau Samalona. Nah, cerita kita pagi hari ini, kita mau mendengarkan cerita tentang murid-murid Tuhan Yesus dan juga Tuhan Yesus naik di perahu. Nah, kira-kira apa yang terjadi ya waktu Tuhan Yesus dan murid-muridnya di atas perahu di tengah-tengah laut? Kira-kira apa yang terjadi? Penasaran tidak? Untuk itu, kita mau melihat videonya tentang murid-murid Tuhan Yesus dan juga Tuhan Yesus pada saat dia di atas perahu. Selamat menyaksikan. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak. Dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, kau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam! Tenanglah!" Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut, dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?"
sudah nonton video tadi? Siapa yang nonton? Miss juga nonton. Nah, video tadi menceritakan tentang bagaimana apa yang dialami Tuhan Yesus beserta murid-muridnya pada waktu dia di atas perahu. Ada yang bisa jawab apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah pada waktu murid-murid Tuhan Yesus di atas perahu, hari sudah mulai sore, sudah mulai malam. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus sedang tidur. Tiba-tiba badai datang mengganggu perahu itu sehingga murid-murid Tuhan Yesus sangat takut karena badainya sangat besar. Air sudah naik di perahu. Tuhan Yesus, murid-muridnya Tuhan Yesus mulai takut dan mereka sangat mencemaskan. Kira-kira apa yang akan terjadi ini? Aduh, bagaimana ini? Aduh, kita akan celaka. Lalu murid-murid Tuhan Yesus membangunkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong kami. Badainya sangat besar. Bagaimana ini? Nah, Tuhan Yesus bangun. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Dia membuat badai itu menjadi tenang. Tuhan Yesus hanya mengatakan, badai tenanglah. Akhirnya badai itu menjadi tenang, tidak mengganggu murid-murid Tuhan Yesus dan tidak mengganggu perahu itu lagi. Lalu setelah badai mulai tenang, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Dia bilang kepada murid-muridnya, "Hai, mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu begitu ragu?" Nah, murid-murid Tuhan Yesus sangat takut. Padahal murid-murid Tuhan Yesus ini ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus di atas perahu, tapi mereka sangat ketakutan. Nah, demikianlah video yang kita nonton tadi dan apa yang terjadi di cerita itu. Nah, kira-kira apa yang akan kita pelajari dari cerita firman Tuhan pada pagi hari ini? Yang pertama adalah Tuhan berkuasa atas alam semesta. Karena Tuhan yang menciptakan alam semesta. Tuhan Yesus yang menjadikan alam semesta. Dia yang menjadikan bumi, Dia yang menciptakan angin, Dia yang menciptakan air, dan lain sebagainya. Nah, sehingga Tuhan Yesus bisa mengendalikan semuanya itu. Dia bisa mengendalikan angin, Dia bisa mengendalikan air, Dia bisa mengendalikan juga badai. Karena Tuhan Yesus yang menciptakan semua itu. Sehingga ketika Tuhan Yesus memerintah, itu akan terjadi. Ketika Tuhan bilang, "Tenanglah," maka badai itu akan menjadi tenang karena Dia yang menciptakan. Nah, yang kedua adalah kita harus percaya bahwa kuasa Tuhan sangat besar. Kuasa Tuhan itu sangat besar. Tidak ada kuasa di bumi yang bisa mengalahkan kuasanya Tuhan Yesus. Hanya kuasa Tuhan satu-satunya yang sangat besar. Karena Dia yang menjadikan semuanya. Kuasa Tuhan sangat besar. Untuk itu kita tidak perlu lagi takut. Kita tidak perlu lagi kalau ada yang mau pergi refreshing di Samalona dan naik perahu, tidak usah takut lagi karena ingat cerita ini. Tuhan Yesus yang menjadikan semuanya dan Tuhan Yesus pasti akan menjaga kita dari badai, dari angin, asalkan kita mau percaya kepada Tuhan Yesus. Berdoa sebelum melakukan sesuatu, berdoa sebelum kita keluar rumah supaya Tuhan Yesus menjaga kita. Nah, demikianlah cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga memberkati kita semua ya. Jadi ingat, Tuhan Yesus sangat berkuasa karena Dia yang menciptakan semuanya. Tidak ada kuasa lain yang bisa mengalahkan Tuhan Yesus. Selain itu, kita harus percaya bahwa Tuhan pasti akan selalu menjaga dan melindungi kita dimanapun kita berada, asalkan kita mau percaya itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Anak-anak, bagaimana ceritanya yang disampaikan oleh Miss Lena? Bagus sekali ya. Wah, Tuhan selalu akan menolong anak-anak, akan selalu bersama dengan anak-anak, baik dalam sedih, dalam duka, dalam suka, dalam ketakutan. Tuhan selalu akan bersama dengan anak-anak. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anak, seperti waktu Tuhan meredakan angin ribut. Nah, anak-anak, kita akan merespon firman Tuhan dengan menyanyi pujian Kapalku Miring. Siap ya? Kita mau menyanyi Kapalku Miring. Kalian dengar suara apa itu? Wah, suara menjadi kaptenku. Wah, terima kasih Tuhan. Nah, anak-anak, saatnya kita bersama-sama akan berdoa syafaat yang akan disampaikan atau dipimpin oleh Miss Lena. Mari kita sama-sama berdoa syafaat. Silahkan Miss Lena. Ya, adik-adik sekalian, sekarang kita mau berdoa syafaat. Semuanya tenang supaya bisa fokus bicara sama Tuhan Yesus. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk datang memuji muliakan nama-Mu. Meskipun kami hanya beribadah lewat aplikasi Tuhan, lewat YouTube, tapi kami percaya ini tidak akan mengurangi semangat kami untuk terus datang memuji muliakan nama-Mu. Terima kasih karena Tuhan Yesus sudah sertai ibadah kami dari awal hingga sampai saat ini Tuhan. Terima kasih kami sudah boleh bernyanyi, memberikan persembahan kami, dan juga kami sudah mendengarkan cerita-Mu Tuhan. Berkati cerita firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, biarlah cerita firman Tuhan ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami dapat percaya Tuhan bahwa Tuhan Yesus akan selalu menjaga, melindungi kami dimanapun kami berada, agar kami tidak takut lagi terhadap badai atau apapun yang akan kami hadapi Tuhan, karena kami percaya Tuhan Yesus pasti akan selalu menjaga dan menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini kami mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu Jemaat Bokaraeng, khususnya anak kecil dan anak Indria. Berkati mereka dalam kehidupan sehari-hari, berkati dalam masa pertumbuhan mereka, dalam masa bermain mereka. Biarlah dalam masa pertumbuhan mereka Tuhan, mereka bisa bertumbuh dengan baik dan bisa menjadi kebanggaan orang tua, dan terlebihnya Tuhan bisa menjadi kebanggaan Tuhan Yesus. Jauhkan dari segala sakit penyakit Tuhan, dan biarlah kesehatan, kekuatan selalu tercurah dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Jauhkan dari sakit penyakit, khususnya dari virus Tuhan yang sedang melanda di bumi ini Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan buat orang tua yang selalu setia menjaga dan mendidik mereka. Biarlah orang tua bisa bersabar dan bisa mendidik anak-anak dengan baik untuk menjadi lebih baik dan menjadi kebanggaan
orang tua dan terlebihnya menjadi kebanggaan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dari awal hingga saat ini Tuhan sudah boleh pelihara ibadah kami sudah boleh bernyanyi, memberikan persembahan, dan juga sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini Tuhan, lewat video ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bagaimana kami harus percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menjaga, memelihara, dan menolong kami terhadap apapun yang akan menimpa kami Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus pasti akan selalu menjaga dan memelihara kami, asalkan kami mau percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk setiap mis-mis yang selalu setia mengajar dan mendidik kami Tuhan. Tuhan berkati dalam kehidupan mereka sehari-hari dan pekerjaan dan pelayanan dan bahkan dalam keluarga dan juga dalam pendidikannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah mis-mis kami dapat selalu setia melayani kami Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Banyak hal yang terjadi di bangsa kami ini Tuhan, khususnya virus corona yang masih kami gumuli Tuhan, yang masih mengganggu kehidupan kami. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, biarlah virus ini dapat berlalu ya Tuhan. Dan juga kami mau berdoa untuk orang-orang yang saat ini sedang mengalami duka cita karena badai di mana-mana terjadi Tuhan, gempa bumi, banjir, longsor, dan lain-lain. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, berkati orang-orang yang mengalami masalah ini Tuhan, berikan kesabaran, kekuatan, dan serta kesembuhan kepada orang-orang yang sedang terluka. Tuhan Yesus, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan yang menciptakan semua bumi ini Tuhan, dan kami percaya Tuhan akan mengendalikan setiap badai yang sedang melanda di bumi kami Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang 1 minggu ke depannya Tuhan. Tuhan tolong sertai kami agar kami bisa menjadi anak-anak yang selalu taat kepada Tuhan Yesus. Mungkin ada yang saat ini berulang tahun atau dalam minggu ini mengalami pertambahan usia. Kami menyerahkan anak-anak-Mu Tuhan, dan juga mis-mis yang sedang merasakan sukacita karena pertambahan usia. Tuhan berkati mereka dalam kehidupan sehari-hari, tambahkan sukacita mereka ya Tuhan. Dan juga mungkin yang saat ini ada yang mengalami sakit, Tuhan sembuhkan, berkati makanan, minuman, obat-obat yang dikonsumsi, biarlah dari semuanya itu dia boleh memperoleh kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan sepanjang hari ini dan sepanjang minggu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa, Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, kita akan bersama-sama mengakhiri pertemuan kita, ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Nah, anak-anak, silahkan semuanya, mari kita berdiri sekali lagi. Kita mau peragakan lagu Kapalku Miring Hampir Tenggelam. Tapi kali ini Miss Liana tidak sendiri. Miss Liana ditemani oleh salah satu anak sekolah minggu. Dia berani mau tampil di depan anak-anak semua. Miss Liana mau panggil ya, Karisma. Karisma. Halo Karisma, apa kabar? Apa kabar, Miss? Bagaimana ceritanya tadi? Bagus biasa ya, luar biasa. Nah, kita mau akhiri ibadah kita hari ini. Mari kita menyanyi Kapalku Miring. Karisma tahu lagunya? Iya. Oke, kita sama-sama menyanyi ya.
menjadi kaptenku. Nah, begitu juga di dalam hidup kita. Kita selalu harus berdoa sama Tuhan supaya Tuhan menjadi kapten dalam hidup kita. Nah, sampai berjumpa dalam ibadah sekolah minggu depan ya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Kenapa harus jaga kesehatan, Karisma? Karena sekarang lagi corona. Oh, karena sekarang lagi corona. Jadi harus apa? Tetap di dalam rumah. Oh, tetap di dalam rumah supaya kita Sehat. sehat. Oke, kalau begitu saya, Miss Liana, dan juga Miss Lena, dan juga Karisma mengucapkan selamat hari Minggu dan sampai bertemu minggu depan. Bye-bye.